Tapi yang perlu diketahui, kebanyakan surahul hadis memaknai nasihat di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'unal qawla wa yattabi'u ahsana. Amma ba'du. Sahabat Gema yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kepada saya tentang riwayat sebuah hadis dari Tamim bin Aus, Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Amma ba'du. Sahabat Gema yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan di sini tentang lam yang bersumber pada kata lillah. Sebuah pertanyaan yang ditanyakan tentang apakah faedah lam di sini sama dengan lam yang masuk pada kata li rasulihi wa li a'immatil muslimin dan lam yang lainnya. Sahabat Gema yang dirahmati Allah, lam di sini adalah lam harful jar yang mana bermakna tamlik. Berarti nasihat di sini artinya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para a'immatil muslimin dan semua orang Islam tak terkecuali. Maka sudah jelas di sini lamnya adalah lam harful jar bermakna tamlik yang artinya untuk. Tapi yang perlu kita pahami adalah makna nasihat itu sendiri. Ibnu Daqiqul Aid mengatakan bahwa an-nasiha maknanya adalah iradatu jumlatil khair wa hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu, yang bisa dikatakan bahwasannya keinginan tentang sejumlah kebaikan bagi orang yang diberikan nasihat. Maka di sini harus kita pahami makna dari nasihat itu sendiri. Kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, yang artinya adalah kita menginginkan kebaikan kepada orang lain tersebut, maka di sini akan muncul pertanyaan, apakah pantas, apakah boleh kita memberi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di situ muncul berasal dari pemahaman kita bahwasanya nasihat itu adalah nuturi atau mengasih tahu kepada orang lain. Tapi yang perlu diketahui, kebanyakan surahul hadis memaknai nasihat di sini adalah iradatu jumlatil khair lil mansuhi lahu, atau keinginan tentang suatu kebaikan. Mari kita bahas apakah iradatu jumlatil khair atau nasihat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak surahul hadis menyarai hadis ini, yang kesemuanya banyak menukil dari Al-Khuttabi. Maka maksud dari an-nasihatu lillah adalah al-imanu bih wal amalu bima amarah. Jadi mengimani kepada Allah dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu bentuk nasihat atau persembahan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah kita melakukan kebaikan untuk Allah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga an-nasihatu li kitabihi, berarti kita iman bahwasanya kitab atau Al-Qur'an itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Begitu juga an-nasihatu li rasulillah, artinya adalah nasihat atau sejumlah kebaikan yang berarti al-imanu bih, iman kepada Rasul
dan wal amalu bima jaa, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali a'immatil muslimin di sini ulama mengatakan selain a'immatul muslimin, a'imatuddin wa a'immatun li ghairi dzalik. Kalau a'imatuddin artinya adalah orang-orang yang ahli ilmu atau ulama. Maka cara nasihat kita atau keinginan baik kita kepada ulama adalah i'anatuhum, atau menolong mereka, atau mendengarkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka fatwakan, dan mentaati apa yang beliau anjurkan. Kalau itu kepada para pemimpin a'immatil muslimin, berarti artinya adalah kita nasihat kita kepada para pemimpin adalah bentuk kita ketaatan kepada mereka, kecuali dalam hal yang bersifat maksiat, atau kita meluruskan ketika para pemimpin itu ada suatu kesalahan. Wali amatihim, dan untuk orang umum atau orang muslim. Maka kebaikan yang kita inginkan kepada orang-orang muslim adalah semua kebaikan ketika mereka melakukan kesalahan kita ingatkan. Maka itu adalah keterangan hadis sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para ahli hadis. Demikian sahabat Gemah, ini yang saya dapat sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.